Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami akan membahas salah satu isu penting mengenai gender dan pemberdayaan perempuan, yaitu ketidakadilan gender dalam pembagian peran dalam keluarga. Isu ini terlihat sederhana, tetapi memiliki dampak yang besar terhadap kesejahteraan perempuan dan struktur sosial secara keseluruhan. Dalam keluarga, pekerjaan domestik seperti mencuci, masak, membersihkan rumah, hingga mengurus anak merupakan tanggung jawab utama perempuan. Sedangkan laki-laki lebih diidentikan sebagai pencari nafkah. Padahal pola pembagian ini bukan karena faktor biologis, melainkan terbentuk dari struktur sosial, norma, serta budaya yang sudah ditetapkan sejak dulu. Untuk memahami masalah lebih dalam, maka kita harus tahu dulu bedanya kelamin dan gender. Kelamin adalah suatu perbedaan laki-laki dan perempuan dan bisa ditinjau dari biologisnya. Sedangkan gender adalah suatu peran atau ekspektasi masyarakat terhadap kelamin atau laki perempuan tadi yang dibentuk oleh masyarakat. Dalam konteks domestik, ada beberapa isu masalah gender yang dapat kita telah atau kita fokuskan. Yang pertama adalah perempuan memiliki beban ganda, yang kedua kurangnya pengakuan kerja perempuan, dan yang ketiga adalah stereotip dari perempuan itu sendiri. Yang bakal pertama kita bahas adalah beban ganda. Kenapa beban ganda ini masalah? Pertama adalah perempuan itu zaman sekarang cenderung memiliki pekerjaan hidup. Zaman sekarang rata-rata keluarga perlu dua orang tua, ibu dan ayah untuk bekerja. Namun masalahnya adalah perempuan cenderung pada saat dia sudah bekerja secara publik, kayak pekerjaan kasar, dia masih harus mengurusi rumah. Tentu ini menjadi masalah karena dapat menyebabkan rasa capek dan juga depresi kepada sang ibu itu sendiri. Yang kedua, kurangnya apresiasi pekerjaan. Banyak pekerjaan rumah, masak, mencuci itu masih nggak ada pekerjaan oleh sebagian perempuan, terutama laki. Jadi sehingga itu membuat perempuan tidak dapat mendapatkan value yang dia harus dapatkan. Misal seorang laki-laki yang kerja lebih dipandang lebih tinggi karena memiliki title atau achievement yang dia dapat. Sedangkan perempuan yang bekerja seperti perempuan sendiri bahkan nggak dianggap bekerja pada saat dia mencuci, memasak hingga membereskan itu menjadi masalah karena pada hakikatnya itu adalah pekerjaan, karena nantinya takutkan jika kita tidak menganggap itu sebuah pekerjaan, maka perempuan bakal dipaksa untuk bekerja publik untuk meningkatkan value-nya. Yang ketiga adalah stereotip gender. Pekerjaan-pekerjaan domestik seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah itu terkesan feminin, sehingga banyak laki-laki masih nggak mau atau tidak pantas mengerjakan hal tersebut. Itu menjadi masalah sehingga akhirnya perempuan harus mau tidak mau mengerjakan semua pekerjaan domestik tersebut. Tiga isu utama tadi itu saling berkesinambungan atau memiliki sambungan yang tentu saja konsekuensinya sangat merugikan perempuan. Kalau peran dalam rumah tangga nggak dibagi dengan adil, dampaknya bisa banyak banget. Pertama, capek fisik dan mental. Bayangin, perempuan yang sudah kerja seharian masih harus ngurus rumah sendirian. Lama-lama ya stres, burnout, bahkan bisa drop juga. Kedua, mereka jadi sulit berkembang. Mau lanjut kuliah, bangun karir, atau punya waktu buat diri sendiri pun susah. Karena energi sudah habis untuk pekerjaan domestik. Ketiga, hubungan dalam keluarga jadi nggak seimbang. Bayangin kalau satu orang nanggung beban lebih besar, bisa muncul konflik. Dan faktanya, banyak penelitian menunjukkan kalau pembagian peran yang timpang bikin perempuan lebih rentan mengalami tekanan, kurang mandiri secara ekonomi, bahkan sampai terkena kekerasan berbasis gender. Kesetaraan dalam rumah tangga dapat dibangun melalui beberapa langkah. Yang pertama, menghapus stereotip gender dengan memahami bahwa pekerjaan rumah bukan ditentukan oleh jenis kelamin,
melainkan kemampuan dan kesepakatan bersama. Yang kedua, komunikasi terbuka antara pasangan. Pembagian tugas harus disepakati bersama sesuai waktu, kondisi, dan komitmen masing-masing pasangan. Ketiga, edukasi sejak dini kepada anak-anak bahwa pekerjaan domestik adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas oleh salah satu gender saja. Dan yang keempat, pengakuan nilai kerja domestik, pekerjaan rumah sama pentingnya dengan kerja di luar karena menjadi fondasi kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus bisa saling memahami kebutuhan satu sama lain dalam melakukan seluruh kegiatan-kegiatan dalam rumah tangga. Kesimpulannya, ketidakadilan gender dalam pembagian peran domestik bukan hanya masalah perempuan, tetapi masalah sosial yang perlu diubah. Ketika peran dibagi secara adil dalam keluarga, keluarga akan menjadi lebih harmonis, perempuan lebih berdaya, dan relasi gender menjadi lebih setara. Mungkin dari kami itu aja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan atau penjelasan yang kurang tepat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.